Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratania. Saya dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konvensi naskah dan penyuntingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan konvensi naskah dan penyuntingan. Yang pertama, pengertian konvensi naskah. Konvensi naskah memiliki arti sebuah atau suatu penulisan naskah karangan ilmiah berdasarkan kebiasaan, aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Pengertian penyuntingan naskah. Penyuntingan berasal dari kata dasar sunting. Kata sunting melahirkan bentuk turunan menyunting atau kata kerja, penyunting atau kata benda, dan penyuntingan kata benda. Kata menyunting berarti menyiapkan naskah siap terbit dengan memperhatikan sisi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Orang yang melakukan pekerjaan menyunting disebut penyunting. Sementara itu, penyuntingan bermakna proses, cara, perbuatan yang terkait dengan kegiatan sunting menyunting. Baik, ketentuan umum dalam konvensi naskah. Nah, yang pertama, naskah ditulis dalam bentuk format yang sudah jadi dan siap dicetak. Yang kedua, judul ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Yang ketiga, naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan program MS Word, Microsoft Word, huruf Times New Roman dengan spasi 12 tunggal. Yang keempat, ukuran kertas A4 dengan margin 4433 cm kiri atas kanan bawah. Yang kelima, alinea baru mulai pada ketikan ke-6 dari batas kiri, antara alinea tidak diberi tambahan spasi. Nah, yang sekarang syarat formal penulisan naskah. Adapun unsur-unsur dalam penulisan sebuah karangan, yaitu yang pertama, bagian pelengkap pendahuluan. Nah, ini ada bagiannya lagi, yaitu judul pendahuluan atau yang disebut judul sampul. Halaman judul pendahuluan hanya mencantumkan judul karangan atau judul buku yang ditulis dengan huruf kapital dan terletak di tengah halaman agak ke atas. Halaman ini hanya tercantum nama karangan, penjelasan adanya tugas, nama pengarang atau penyusun, kelengkapan identitas pengarang, kelas, nomor pokok mahasiswa, nama lembaga, jurusan, fakultas, universitas, nama kota, dan tahun penulisan. Nah, yang bagian duanya halaman judul. Halaman judul pendahuluan tidak mengandung apa-apa kecuali mencantumkan judul karangan atau judul buku. Judul karangan atau judul buku ditulis dengan huruf kapital. Biasanya terletak di tengah halaman, hanya saja berada di posisi sedikit ke atas. Bagian ketiga, halaman persembahan. Kalau ada. Bagian yang tidak terlalu penting dan jarang melebihi satu halaman, biasanya terdiri dari beberapa kata saja. Ditempatkan berhadapan dengan halaman belakang judul buku, atau berhadapan dengan halaman belakang koper buku, atau juga menyatu dengan halaman judul buku. Nah, bagian keempat, halaman pengesahan. Nah, kalau ada ya sama ya. Kalau halaman pengesahan digunakan sebagai pembuktian bahwa karya ilmiah yang telah ditanda tangani oleh pembimbing, pembaca atau penguji dan ketua jurusan telah memenuhi persyaratan administratif sebagai karya ilmiah. Nama lengkap termasuk gelar akademis, pembimbing, materi teknis, pembaca, penguji, dan ketua program jurusan ditulis secara benar dan disusun secara simetri kiri kanan dan atas bawah. Nama kota tanggal pengesahan ditulis di atas kata ketua jurusan. Hal-hal yang harus dihindarkan adalah menggaris bawahi nama dan kata-kata lainnya, menggunakan titik atau koma pada akhir nama, tulisan melampaui garis tepi, terus menulis nama tidak lengkap, menggunakan huruf yang tidak standar, terus apalagi ya, tidak mencantumkan gelar akademis. Nah, terus kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian karangan yang berisi penjelasan mengapa menulis sebuah karangan. Sifatnya formal dan ilmiah. Isi kata pengantar tidak menyajikan isi karangan atau hal-hal yang tertulis dalam pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. Sebaliknya, apa yang sudah tertulis dalam kata pengantar tidak ditulis ulang dalam isi karangan. Setiap karangan ilmiah harus menggunakan kata pengantar. Di dalamnya disajikan informasi sebagai berikut. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan adanya tugas penulisan karya ilmiah. Itu untuk skripsi, tesis, disertasi, atau laporan formal ilmiah. Penjelasan pelaksanaan penulisan karya ilmiah. Untuk skripsi ini sama sih, tesis, disertasi, atau laporan formal ilmiah. Penjelasan adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari seseorang, sekelompok orang, atau organisasi atau lembaga. Ucapan terima kasih kepada seseorang, sekelompok orang, atau organisasi atau lembaga yang membantu. Penyebutan nama kota, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap penulis tanpa dibubuhi tanda tangan. Harapan penulis atas karangan tersebut. Nah, yang terakhirnya manfaat bagi pembaca serta kesediaan menerima kritik dan saran. Ya, terus daftar isi. Daftar isi adalah bagian pelengkap pendahuluan yang memuat garis besar isi karangan ilmiah secara lengkap dan menyeluruh. Dari judul sampai dengan riwayat hidup penulis yang berfungsi untuk merujuk nomor halaman dan tersusun secara konsisten dengan baik. Konsistensi ini dipengaruhi oleh bentuk yang digunakan. Nah, terus daftar gambar kalau ada ya. Bila dalam buku itu terdapat gambar-gambar, maka setiap gambar yang tercantum dalam karangan harus tertulis di dalam daftar gambar. Daftar gambar menginformasikan tentang judul gambar dan nomor halaman. Nah, terus daftar tabel kalau ada. Bila dalam buku itu terdapat tabel-tabel, maka setiap tabel yang tertulis dalam karangan harus tercantum dalam daftar tabel. Daftar tabel ini menginformasikan nama tabel dan nomor halaman. Nah, isi karangannya. Dalam isi karangan ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. Pendahuluan adalah bab 1 karangan. Pendahuluan bertujuan menarik perhatian pembaca dengan menginformasikan masalah apa yang akan dibahas dari bab awal hingga akhir. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan pembahasan masalah, landasan teori, dan metode pembahasan.
Untuk menulis pendahuluan yang baik, penulis perlu memperhatikan pokok-pokok yang harus tertuang dalam masing-masing unsur pendahuluan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, tujuan penulisan berisi target, sasaran, atau upaya yang hendak dicapai. Yang ketiga, ruang lingkup masalah berisi pembahasan masalah yang akan dibahas. Yang kelima, landasan teori. Yang keenam, sumber data penulisan berisi data-data yang bersesuaian dengan pembahasan. Yang ketujuh, metode dan teknik penulisan berisi penjelasan metode yang digunakan dalam pembahasan dan teknik penulisan menyajikan cara pengumpulan data. Nah, yang terakhir, sistematika penulisan berisi gambaran singkat penyajian isi pendahuluan, pembahasan utama, dan kesimpulan. Nah, bagian 2-nya tubuh karangan. Tubuh karangan ini atau bagian utama karangan merupakan inti karangan berisi sajian pembahasan masalah, dan disinilah terletak segala masalah yang akan dibahas secara sistematis. Bagian ini menguraikan seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan secara tuntas. Kesempurnaan pembahasan diukur berdasarkan kelengkapan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, ketuntasan materi. Yang keduanya, kejelasan uraian, deskripsi. Yang terbagi 3, yaitu kejelasan konsep. Yang keduanya, kejelasan bahasa. Yang ketiganya, kejelasan penyajian dan fakta, kebenaran fakta. Maaf. Nah, bagian pelengkap penutupnya yaitu daftar pustaka atau bibliografi yang dulu pernah pernah dijelaskan oleh Rahmat. Daftar pustaka bibliografi adalah daftar yang berisi judul, buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah atau sebagian karangan. Setiap karangan ilmiah harus menggunakan daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka meliputi nama pengarang, penulisannya dibalik dengan menggunakan koma. Nah, yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku, penulisannya bercetak miring. Yang keempat, data publikasi, meliputi tempat, kota terbit, dan penerbit. Yang kelima, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun terbit. Keterangan, jika buku itu disusun oleh 2 pengarang, nama pengarang kedua tidak perlu dibalik. Jika buku itu disusun oleh lembaga, nama lembaga itu yang dipakai untuk menggantikan nama pengarang. Jika buku itu merupakan editorial Bunga Rampai, nama editor yang dipakai dan di belakangnya diberi keterangan editor. Nama gelar pengarang lazimnya tidak dituliskan. Daftar pustaka disusun secara alfabetis, guys, berdasarkan urutan huruf awal nama belakang pengarang. Nah, bagian 2-nya lampiran atau appendix. Lampiran appendix merupakan suatu bagian pelengkap yang fungsinya terkadang tumpah tindih dengan catatan kaki. Penyajian dalam bentuk lampiran agar tidak mengganggu pembahasan jika disertakan dalam uraian. Yang ketiga, indeks. Indeks atau daftar kata atau yang digunakan dalam uraian dan disusun secara alfabetis, urut abjad. Penulisan indeks disertai nomor halaman yang mencantumkan penggunaan istilah tersebut. Indeks berfungsi untuk memudahkan pencarian kata dan penggunaannya dalam pembahasan. Nah, yang terakhir, riwayat hidup penulis, yaitu buku, skripsi, tesis, disertasi perlu disertai daftar riwayat hidup. Dalam skripsi menuntut daftar riwayat hidup lebih lengkap. Daftar riwayat hidup merupakan gambaran kehidupan penulis atau pengarang. Daftar riwayat hidup meliputi nama penulis, tempat tanggal lahir, pendidikan, pengalaman berorganisasi atau pekerjaan, juga karya-karya yang telah dihasilkan penulis. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.